Kita masih belajar hadis Nabi. Kita al-hadisul arbaun sampai hadis yang ke-40. Kita masih di Arba'in Nawawi. Kita di hadis yang ke-40 Ani Bani Umar. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Ini adalah sahabat Nabi, putra Umar bin Khattab. Kita sebelum masuk ke hadisnya, kita kenali sebentar siapa sahabat Abdullah ibn Umar. Sahabat Abdullah ibn Umar, kita sendiri sudah sama-sama tahu beliau adalah putra dari salah seorang sahabat yang terkenal, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Huwa Abu Abdurrahman, beliau dikenal juga sebagai Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya. As-sahabi, beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abdullah ibn Umar adalah sahabat yang dilahirkan ba'dal bi'sah, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat pada umumnya yang kita kenal itu adalah lahir sejak sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi. Tetapi sahabat Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi yang lahir pada saat sudah diangkat menjadi Nabi. Jadi beliau tidak pernah mengalami masa jahiliyah. Karena pengertian jahiliyah itu adalah qoblal bi'sah, sebelum diutusnya Nabi. Jadi masa sebelum diutusnya Nabi, pada masa orang-orang masih bodoh menyembah berhala, Nabi belum hadir di tengah-tengah mereka, itu disebut dengan zaman jahiliyah. Begitu Nabi sudah diutus, maka sudah tidak disebut lagi jahiliyah, tapi disebut sudah ba'dal bi'sah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau diutus. Wa aslam wa huwa syaghir, pada saat masuk Islam masih sangat kecil. Wa hajara ma'abihi wa ummi, dan beliau berhijrah menuju ke Madinah bersama dengan bapaknya, bersama dengan ibunya. Sahabat Ibnu Umar ini termasuk sahabat Rasulullah yang meskipun masih kecil tapi punya semangat yang kuat. Jadi beliau punya semangat yang kuat di dalam belajar ilmu agama, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat ingin meneladani kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah mendaftarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam perang Badar. Pada saat itu usianya masih 13 tahun. Jadi di usia 13 tahun dia datang kepada Rasulullah daftar jadi tentara, menjadi pasukan perang Badar. Tetapi pada saat itu karena masih 13 tahun, masih kecil, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak sahabat Ibnu Umar ini karena usianya masih kecil, 13 tahun. Kalau anak sekarang itu kira-kira baru lulus SD, tapi sudah mendaftar ingin ikut berperang. Padahal kalau zaman kita itu lagi asik-asiknya main, lagi asik-asiknya main. Tetapi semangatnya untuk membela agama, padahal usianya masih 13 tahun. Kemudian wakadzalika, demikian pula pada saat perang Uhud, wa kana lahu, dan pada saat itu beliau usianya adalah arba'asyrah, usianya 14 tahun. Pada saat usia 14 tahun ini daftar lagi, pengen ikut perang Uhud. Jadi pengen ikut perang Uhud. Apa yang terjadi? Ditolak lagi karena usianya masih 14 tahun. Nampaknya sahabat Ibnu Umar ini sangat punya semangat untuk berjihad fi sabilillah. Dan orang tuanya juga mengizinkan meskipun usianya masih kecil.
dan ternyata ditolak lagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya. Sebenarnya banyak sahabat yang seumuran yang ingin mendaftar ikut berperang fi sabilillah pada masa itu, yang kemudian juga ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah sahabat yang terkenal Zaid bin Sabit. Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat mendaftarkan diri untuk ikut berperang, pada saat itu ketika berbaris kemudian pedangnya ditancapkan, maka pedangnya lebih tinggi daripada orangnya. Jadi pedangnya lebih tinggi daripada orangnya karena usianya belum genap 15 tahun. Maka ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada saat itu ibu dari Zaid bin Sabit menyadari bahwa Zaid adalah salah seorang anak yang punya kelebihan pada masa itu. Karena anak-anak seusianya itu adalah buta huruf, Zaid bin Sabit itu punya kemampuan untuk menulis. Maka beliau minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis wahyu Al-Quran, sehingga perjuangan Zaid bin Sabit ada pada penulisan wahyu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda dengan sahabat Ibnu Umar. Ketika di usia 14 tahun ditolak, maka di usia 15 tahun itu kembali mendatangi Rasulullah dan minta diikut sertakan lagi dalam perang. Jadi tidak kenal putus asa. Maka beliau pun diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq pada saat beliau berusia kurang lebih 15 tahun. Jadi pada saat beliau berusia 15 tahun diizinkan untuk turut serta dalam perang Khandaq. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, memang segala sesuatunya apa yang kita perjuangkan itu perlu dicoba tidak hanya sekali, berulang-ulang tanpa kenal lelah. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar ini sangat bersemangat. Datang ditolak, besok tahun depan datang lagi, ditolak, tahun depan datang lagi, dan ternyata diterima. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Bakul angkringan gagal. Terus muni usaha ora ono hasilnya, lagi pisan. Ngapal Quran bilang rapal-apal, padahal nyoba lagi bar subuh. Maka bisa dicoba lagi, besok setelah subuh kita ngapal lagi, besoknya setelah subuh ngapal lagi, insya Allah nanti juga akan hafal. Baca Quran katanya malah mumet meripate bruwet, itu baru pertama. Tapi kalau sudah tiap hari kita akan nyaman di dalam membaca Al-Quran. Dalam perkara-perkara yang lain pun demikian, dalam perkara dunia pun demikian. Bapak dan saudara yang tidak pernah bepergian jauh, lagi ke Jogja begitu, ke Ring Road Utara, sudah bilang nyun sewu pegel, keju, kemeng. Itu karena tidak terbiasa. Tapi kalau sudah kita pantang mundur, kita semangat, maka akan kuat meskipun melakukannya berhari-hari, bertahun-tahun. Qadarullah beberapa saat yang lalu saya diminta untuk ngisi taklim salah satu sekolahan Islam di Ring Road Utara. Itu ternyata salah satu guru di situ orang Pandak, Bantul. Padahal kerjanya di Ring Road Utara. Sejak 2003. Saya tanya beliau, kesel mboten Mas? Mboten. Pijet mboten jenengan? Mboten. Ngangge suplemen mboten? Mboten. Ini tidak pakai suplemen, tidak pegel-pegel, tidak kesel. Kenapa? Semangat, terbiasa. Jadi semangat ini penting, Bapak dan saudara. Tetapi kalau kita sudah aras-arasen, waduh, maka itu baru berangkat saja sudah keluh kesah. Nah, disinilah semangat dari sahabat Ibnu Umar. Usia 13 ditolak, datang lagi dengan semangat. Usia 14 daftar, ditolak lagi, datang lagi dengan semangat. Usia ke-15 daftar lagi dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang bermulazamah di Masjid Nabawi. Jadi bermulazamah di Masjid Nabawi artinya belajar ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyantri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Termasuk sahabat Ibnu Umar menceritakan masa mudanya sering menghabiskan masa malamnya tidur nginep di Masjid Nabawi. Sehingga masa mudanya sahabat Ibnu Umar itu kadang tidak pulang, tapi tidurnya di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwasanya masjid boleh digunakan untuk tidur. Ini yang tanggung jawab. Nanti tidur ono apa? Potongan kertas, potongan plastik, ono apa? Cuilan roti dan seterusnya tidak tanggung jawab. Dan itulah masa mudanya sahabat Ibnu Umar dan orang-orang yang sebaya dengan beliau. Jadi sangat senang dengan masjid, gandrung kepada masjid. Masjid menjadi sesuatu yang tidak menakutkan bagi para pemuda dan bagi para anak-anak. Maka jadikanlah masjid itu ramah anak muda dan ramah anak-anak. Jangan sampai ketika ada anak sudah mau ngaji, sudah mau sholat di masjid, tahu-tahu mah disendani. Nek rame ranong masjid, nang kebon lor kono. Kira-kira gimana? Sesuk neh mangkat apa mboten? Aku tak nang kebon lor wae. Karena disuruh kon nang kebon lor. Jadi jadikan masjid ini ramah anak, ramah pemuda. Supaya pemudanya kerasan di masjid, pemudinya kerasan di masjid, anak-anaknya kerasan di masjid. Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana, dan beliau termasuk sahabat Nabi yang hafal Al-Qur'an. Jadi sahabat Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi yang menghafal dan hafal kitab suci Al-Qur'an. Karena tidak semua sahabat Nabi itu hufat sebagai seorang yang hafid Al-Qur'an, itu tidak semua. Wa minal muktsirina, dan termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi beliau termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang beliau riwayatkan ada 1630 hadis. Salah satunya yang sedang kita pelajari ini. Jadi beliau meriwayatkan hadis 1630. Kathah napa mboten? Kathah. Jadi beliau meriwayatkan 1630. Kira-kira gampang napa angel ngapal hadis semono kuwi? Ya, sulit. Tetapi yang paling banyak masih sahabat Abu Hurairah. Berapa sahabat Abu Hurairah? Ya, 5374 hadis. Itu sahabat Abu Hurairah. Jadi maka kalau kita baca kitab hadis seringkali dari sahabat Abu Hurairah atau an Abu Hurairah. An Abi, maaf bukan an Abu karena ada an ya. An Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Itu sering sekali kita temui karena memang yang beliau riwayatkan itu ada 5374 hadis. Jadi banyak sekali. Dan beliau hafal. Beliau tidak bisa menulis, tapi beliau hafal. Ini salah satu keistimewaan beliau bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dengan Rasul selama 4 tahun. Sehingga rata-rata dalam waktu setahun menghafal lebih dari 1000 hadis. Sahabat Abu Hurairah. Karena membersamai Rasulullah 4 tahun. Sementara yang dihafal 5374. Itu berarti kalau dibagi 4 tahun ada berapa itu? Per tahunnya. Jadi lebih dari 1000 hadis. Maka sehari menghafal rata-rata berapa? Ya, pokoknya oke. Jadi ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak menghafal hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sahabat Ibnu Umar.